Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kami harap kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Nah, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami mau nyanyikan sebuah lagu. Saya percaya bahwa semua juga tahu lagu ini. Mungkin bisa ikut menyanyi bersama-sama. Engkau ada bersama. Kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 17. Kita akan mulai membaca ayatnya yang ke-70 atau maaf, ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-50. Agak panjang, tapi supaya konteksnya tidak terlewat, kita akan membaca 10 ayat. Nanti Sesteti akan membaca untuk kita semua. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita baru membaca peristiwa yang luar biasa ini, yaitu tentang Daud dan Goliat. Pada pagi ini dari pembacaan yang kita sudah dengar tadi, saya mau memberikan suatu tema ya. Begitu, bahwa batu yang kecil yang diambil Daud dari sungai itu, di tangan Daud juga kecil, di tangan Daud yang kecil menjadi dahsyat di tangan Tuhan Allah yang maha besar. Ya. Jadi luar biasa, batu yang kecil, Daud yang kecil, tapi waktu ada di tangan Tuhan yang maha besar, itu menjadi dahsyat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan sepelekan hal-hal kecil yang ada pada saudara. Ya, jika hal itu diserahkan ke tangan Tuhan yang maha besar, akan menjadi dahsyat. Apa yang kecil dalam hidup kita, mungkin sedikit saja, ada iman, tapi itu semua bisa jadi luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana Daud yang kecil dengan batu yang kecil di tangannya dapat menumbangkan raksasa Goliat yang besar itu? Ya, itu sesuatu yang kalau secara manusia nggak masuk akal ya. Benar. Semua jago-jago perang cuma berdiri, pegang tombaknya, tidak bikin apa-apa. Tapi Daud luar biasa, hanya dengan batu kecil, ya 5 buah di dalam kantongnya, dia menghadapi raksasa Goliat. Pasti ada hal-hal yang ada di dalam hidupnya untuk dia lakukan ini. Ya, kalau kita tadi membaca Alkitab, kita melihat bahwa yang pertama, Daud sangat percaya bahwa Allah yang besar itu menyertai Daud. Ini bukan masalah Daud dengan batu, tetapi ini Daud merasa bahwa ada temannya, ada pengawalnya, ada pendampingnya yang luar biasa, sehingga Daud begitu berani turun menghadap orang itu, karena bukan karena dia, memang karena Tuhan yang luar biasa ya. Lalu tadi baca lagi, apa kira-kira ya yang menjadi alasan Daud luar biasa begitu? Daud sangat yakin bahwa ia berjalan atau ia bersama dengan Tuhan, walaupun hanya dengan batu yang kecil, ya. Tetapi di tangannya, tapi raksasa Goliat itu pasti tumbang. Jadi dia ada keyakinannya bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Raksasa itu pasti tumbang. Itu kan tadi yang Daud bilang, hari ini aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara Filistin kepada burung-burung di udara. Benar. Itu sebuah keyakinan ya. Tadi dia merasa ada yang menyertai. Yang kedua, ada keyakinan dia pasti akan menang. Itu nomor 1 ya. Nah, hanya batu kecil. Kita ingat kepada siapa? Kepada Musa juga. Kepada Musa. Musa cuma ada apa di tangan? Tongkat saja. Betul. Tapi kita tahu apa yang terjadi di Mesir. Firaun tumbang. Bukan kerajaannya, mereka mati banyak waktu itu kan, walaupun itu bukan pakai ini, tapi luar biasa. Bahkan mati juga di Laut Merah. Banyak yang mati hanya dengan tongkat kecil ya, hanya sebatang tongkat ya. Ini hal yang lain juga, Daud merasa
Daud tidak merasa takut, itu yang penting ya. Ya. Kalau lihat begitu, ayo yang lain semua sudah takut, nggak ada yang berani turun. Daud tidak merasa takut menghadapi raksasa Goliat, karena Daud hanya memandang kepada Allah yang maha besar. Amin. Dia tidak pandang raksasa besar Goliat, tapi dia pandang bahwa Allah yang dia yakini, Allah yang dia percaya itu lebih besar dari Goliat. Amin. Jadi itulah yang membuat bahwa dia tidak merasa takut, Ya. karena dia memandang Allah yang Benar. lebih besar. Hanya memandang kepada Tuhan. Kalau dia memandang Goliat mungkin dia tidak berani, tapi karena dia memandang Tuhan. Ada seorang yang pernah melakukan hal yang sama ya, tapi gagal. Bukankah Petrus? Kayaknya Petrus Ya. ya. Petrus sempat berjalan ya beberapa langkah di atas benar. air. Waktu matanya tetap melihat Memandang Yesus. Tapi waktu dia dengar deru ombak angin, dia menengok ke belakang melihat Takut. ombak dan angin tenggelam. Iya. Jadi ya saudara-saudara, jangan takut terhadap keadaan saat ini ya. Jadi kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Karena dia ada bersama dengan kita. Karena apa saudara? Hari-hari ini kita sedang menghadapi Goliat ya. Goliat masalah COVID ya. Semua orang takut keluar rumah. Benar. Kayak seperti itu ya kan. Takut ya. Walaupun ada virus, tapi sepertinya ada yang sangat menakutkan ya. Yaitu Goliat COVID ya. Juga kita mungkin ada hal-hal lain dalam kehidupan kita yang mungkin pekerjaan dan masalah-masalah yang lain seperti raksasa Goliat. Tapi mari kita ambil sikap yang seperti Daud ya. Betul. Nah, tadi apa Daud saja sikapnya? Iya, kita harus percaya bahwa memang Allah itu Allah yang besar yang selalu menyertai kehidupan kita. Saya percaya atau kami percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu Allah yang besar. Ya. Allah yang luar biasa. Lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Hal yang kedua, kita juga harus yakin walau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kalau di tangan Tuhan itu pasti dahsyat. Iya. Ya. Yang penting kita punya iman. Ya. Yesus bilang, kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Betul. Betul. Kamu dapat menumbangkan raksasa persoalan dan sebagainya dalam kehidupan kita. Yang penting memiliki iman, walaupun kecil ya. Daud cuma batu kecil, robohlah Goliat. Di tangan saudara, dalam hidup saudara juga ada iman walaupun sekecil biji sesawi, kecil saja, tapi itu punya potensi yang sangat besar. Ada hal lain mungkin yang kita lihat dari Daud tadi bisa jadi teladan bagi kita. Itu kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan saja agar kita tidak gagal. Dan kita harus tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan. Iya, seperti Daud ya. Jadi Daud itu tidak melihat besarnya Goliat. Betul. Tapi dia memandang bahwa Allah dia lebih besar daripada Goliat. Dan pasti Goliat akan tumbang. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah dalam hidup ini, hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Mungkin Goliat satu dengan yang lain berbeda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar. Pokoknya ada Goliat-Goliat, tapi kita tahu kita bisa menumbangkannya seperti Daud ya. Karena bukan kita, tetapi Tuhan yang bersama, yang beserta dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah lagu mengatakan Yesus yang menyertai kita itu lebih besar. Amin. Dia yang ada dalam hidup kita, dia lebih besar daripada Goliat-Goliat persoalan yang ada di sekitar kehidupan kita, yang menghadang kehidupan kita hari-hari ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar,
terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalammu, di dalammu selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Amin. kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Puji namamu Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami sedang menghadapi goliat-goliat persoalan, Ya, tantangan, dan Tuhan. sebagainya. Tetapi firman Tuhan telah mengingatkan kami, kalau Daud yang kecil dengan batu yang kecil dapat mengalahkan raksasa Goliat. Kami percaya dengan iman, keyakinan, Haleluya. apa yang ada pada kehidupan kami, walaupun kecil, tapi di tangan Tuhan yang besar yang ada dalam kehidupan kami, akan menumbangkan setiap raksasa kehidupan yang menghadang kehidupan kami hari-hari ini. Amin. Amin. Bapa di surga, hamba berdoa jikalau ada dalam pergumulan, ada jemaat Tuhan yang di dalam persoalan, pergumulan, menghadapi raksasa-raksasa kehidupan. Kami pernyatakan mereka dalam pertolongan, perlindungan Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih besar daripada semuanya. Amin. Berikan kelepasan, berikan kemenangan. Amin. Biarlah nama Amin, Tuhan Yesus. dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Puji namamu. Yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang menghadapi persoalan pekerjaan dan sebagainya, Tuhan berikan solusi Terima kehidupan. kasih, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, Amin. bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah minggu berjalan ini, semua jemaat Tuhan, semua kami ada dalam perlindungan Amin. kuasa Terima kasih, darah Tuhan. Yesus. Terima kasih buat pengawalan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar bahwa Yesus terlebih besar dari segala sesuatu, dari semua persoalan kita, pergumulan kita. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan.